Ada sebuah kisah di negeri ini yang terjadi. Seorang ibu dan bapak mempunyai anak 7 orang. Dan dalam yang 7 orang tadi ada yang sangat kaya raya 1 orang anaknya. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Takdir Allah datang. Meninggallah seorang ibu tadi. Ibu yang memiliki anak yang 7 orang tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sang bapak dibawalah tinggal oleh anak orang kaya tadi. Sampai di rumah anaknya, dibawalah sang bapak dibimbing. Tahu-tahunya orang kaya ini istrinya sangat cantik. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang kaya ini takut kepada istrinya. Dan akhirnya bapak kandungnya diletakkan dalam gudang atas perintah sang istri. Allahu Akbar. Ketika diantarkan nasi ke dalam gudang, piring dalam gudang itu tidak boleh dibawa keluar. Begitulah terus yang terjadi kepada seorang bapak. Maka bapak merintih dan menangis dan menjerit dalam gudang. Tapi anaknya orang kaya tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Allah mentakdirkan tidak beberapa lama, dengan hitungan tahun, sang bapak meninggal. Sang bapak meninggal. Dan ketika bapak meninggal tersebut, dibukalah gudang. Alangkah kagetnya umat masyarakat dan keluarga yang melihat di dalam gudang itu penuh dengan piring yang jorok, piring yang tidak pernah dibasuh. Karena istrinya jijik kepada seorang bapak yang masih tua ini. Allahu Akbar. Dan ketika bapak diangkat keluar, diperintahkan oleh orang banyak, keluarkan piring itu dari dalam. Maka terdengar bicara seorang istrinya, jangan, biar piring itu di dalam. Rahmat dan hidayah Allah datang kepada cucu kakek ini. Cucu kakek ini yang berusia 7 tahun, di saat itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung memanggil orang tuanya, memanggil bapak kandungnya orang kaya tadi. Wahai bapakku, wahai bapakku, apabila saya besar nanti, apabila saya dewasa nanti, akan aku perlakukan ayah seperti bagaimana ayah memperlakukan kakek kandungku. Ingat ayah, sekali lagi ayah, apabila saya dewasa nanti, akan aku perlakukan ayah seperti ayah memperlakukan kakekku. Begitulah saudara, kisah yang terjadi di negeri kita ini. Semoga iktibar bagi kita bersama. Bisa dimanapun Anda berada, bahwa sesungguhnya hati-hatilah, hati-hatilah bagi yang punya ibu dan ayah. Ingat bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekan betul kepada kita bersama bahwa dosa besar termasuk 1, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Maka untuk itu wajar selama ini doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Niat dan hajat kita tertunda. Kenapa? Karena kita durhaka dan menyakiti orang tua kita. Saudaraku dimanapun berada, biar sholatmu beribu-ribu rakaat, biar infak sedekahmu 1 juta miliar, umroh setiap tahun, tapi hati ibumu tergores, hati bapakmu teraniaya, terzolimi, maka sorga bukan milikmu dan dosa paling besar dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sahatullah fi sahatillah. Bahwa sesungguhnya ridho Allah itu termasuk ridho ibu dan bapak. Kalau Allah ridho, ibu dan bapak ridho, insya Allah surga milik kita.
ridho perjalanan kita. Dan yang kedua, marahnya Allah, marah ibu dan bapak. Maka untuk itu jangan sekali-kali kita buat hati orang tua marah. Kalau ibu dan bapak tidak ridho, jangan diharap Allah akan meridhoi segala amaliyah yang kita buat. Nol tertunda. Saudara pemirsa, semoga kisah yang singkat ini ada hikmah untuk kita bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.